online, tapi saya pilih Maxim, Bu. Milih Maxim, kenapa nih milih Maxim? Karena Maxim itu murah, Bu. Kalau dari Gojek sendiri, dia punya namanya GoClub. GoClub itu layaknya kayak misalnya kita tuh berasa kayak anak sultan. Kalau buat Gojek kan istilahnya udah familiar dan udah tahulah kualitasnya kayak gimana. Dan kalau untuk buat Maxim sendiri, Halo Matt, good day Matt. Bertemu lagi dengan aku Daru Putri Kusumani Tias, dan saat ini aku udah ditemani oleh dua mahasiswi dari Pendidikan Bisnis FEUNJ angkatan tahun 2023. Di sebelah kanan saya ada Halo, saya Firda Mispala. Firda ya, dan di sebelah kiri ada halo semuanya, saya Isya Rasa Putri. Isya. Ya, Isya. Isya dan juga Firda. Oke, by the way guys, kalian kalau ke kampus itu naik apa sih? Kan Jakarta tuh terkenal dengan macetnya ya. Kalian pakai kendaraan umum atau bawa kendaraan pribadi nih? Oke, kalau dari saya sendiri sih, saya biasanya itu naik Gojek. Karena kalau untuk rentang jarak dari rumah saya ke kampus itu kan lumayan jauh dan waktunya tuh lumayan lama. Jadi saya pakai Gojek tuh buat alternatif saya ketika saya ingin cepat sampai di kampus gitu. Tapi dari rumah emang naik Gojek atau naik Gojek dulu terus KRL terus Gojek lagi atau ya udah naik Gojek gitu? Kalau itu fleksibel sih. Biasanya kalau misalnya saya emang lagi buru-buru banget gitu, lagi mepet, itu biasanya dari rumah banget. Dari rumah ke kampus tuh full naik Gojek. Full naik Gojek. Iya. Oke, kalau Firda? Saya juga sama sih, Bu, tim naik ojek online, tapi saya pilih Maxim, Bu. Milih Maxim, kenapa nih milih Maxim? Karena Maxim itu murah, Bu. Jadi saya makanya pilih Maxim. Dari rumah pun sampai ke kampus harganya juga terjangkau, Bu. Oke, emang bener ya, aku sempat denger sih katanya tuh lebih murahan Maxim daripada ojek online lain gitu. Itu bener gak sih? Iya bener banget, Bu. Jadi kan kayak di Maxim itu sesuai dengan logo yang dia buat, kayak slogan ramah di kantong. Itu juga dia terapin buat jadi brand strateginya dia, Bu. Di antara ojek online yang lainnya. Tapi kalau di Maxim itu kita bisa bayar cashless nggak sih? Sejauh ini saya belum pernah coba cashless ya, Bu. Saya cuma pakai cash, tapi mungkin kayaknya bisa, Bu. Oke, kalau Gojek kan udah familiar ya di betul. kita ya. Dia bisa pakai GoPay, terus bahkan bisa pakai pay later gitu kan. Nah kalau Maxim ini aku pernah mau nyoba. Karena aku tipe orang yang jarang bawa uang cash. Kadang tuh uang cash cuma ada berapa ribu doang tuh di mobil, cuma buat jaga-jaga parkir gitu. Di dompet tuh kadang sama sekali gak ada. Jadi tiap mau pesen Maxim tuh kayak aduh masih mikir karena ininya bayarnya cash ya, padahal aku gak punya uang cash gitu. Nah dari perbedaan ini ya, berarti untuk target marketnya si Gojek sama Maxim ini menurut kalian tuh sama atau beda? Kalau dari saya sendiri sih beda sih, Bu. Kalau buat Gojek kan istilahnya udah familiar dan udah tahulah kualitasnya kayak gimana. Dan kalau untuk buat Maxim sendiri, menurut saya tuh segmentasi pasarnya lebih ke orang yang mau coba hal baru gitu, Bu. Mau coba untuk coba-coba ojek online lain dan pengen coba buat maksudnya kayak pesan ojek online dengan harga yang terjangkau dibanding dengan Gojek. Kalau misalnya kita lihat perbandingan harga ya memang lebih terjangkau sama Maxim. Tapi kalau untuk kualitas menurut saya masih lebih tinggian si Gojek ini.
Oke, kualitas atau banyak fiturnya yang Iya, ditawarkan lebih. gitu ya. Oke, kalau dari Maxim sendiri target marketnya siapa nih menurut Firda? Sebenarnya kalau ditanya soal target market itu sama ya Bu ya, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa tuh sampai masyarakat yang emang dia membutuhkan ojek online dengan berpenghasilan yang lebih tinggi gitu kan. Meskipun Maxim ini menawarkan dengan harga yang terjangkau dan murah, tapi minatnya juga banyak Bu, karena mungkin ngejarnya harga murahnya itu Bu. Oke. Iya sih, kalau aku sempat cek gitu ya, dia lebih murah sih si Maxim ini. Cuma ya itu ya tadi karena mungkin PR banget ya kalau harus nyediakan uang cash gitu. Atau mungkin akunya yang nggak update sebenarnya bisa bayar pakai cashless gitu. Nah aku juga nggak paham tuh karena tiap ini kok ini ya cash ya gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku hapus lagi nih gitu kan. Nah, kalau dari aku masih penasaran nih sebenarnya sama Maxim ya. Untuk Maxim ini dia tadi memposisikan brandnya gitu ya sebagai ojek online yang murah gitu ya, yang ramah di kantong. Kalau dari Gojek sendiri dia memposisikan produknya gitu sebagai ojek online yang seperti apa nih? Kalau dari Gojek sendiri ini dia layanan yang apa ya? Kalau dari tagline-nya si Gojek kan pasti ada jalan. Yang berarti tuh si Gojek ini melayani semua kebutuhan yang ada, maksudnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu pengantaran, terus layanan antar jemput dan sebagainya. Nah dari situ tuh ibaratnya dari Gojek sendiri tuh apa ya, sudah meyakinkan gitu kepada masyarakat bahwa layanan Gojek ini benar-benar apa ya, menjadi alternatif gitu buat masyarakat, khususnya untuk layanan si ojek online-nya sendiri. Oke. Kalau Gojek kan emang banyak ya fiturnya ya. Kalau Maxim tuh sebenarnya fiturnya selain antar jemput gitu ada lagi nggak sih Firda? Sebenarnya fitur-fitur yang ada di Maxim juga ada Bu, selain dari pemesanan ojek ini. Cuman dia mungkin gak se-upgrade yang Gojek punya. Kalau di Maxim dia cuma terbatas mungkin pesanan antar pesan makanan itu ada. Terus untuk spa, membersihkan rumah juga ada di fitur Maxim Bu. Oke, bersih-bersih rumah bisa via Maxim. Iya, terus juga sama ya antar-antar barang. Antar barang. Sama kalau pesen makan ya tadi ya. Iya, kayak dia sistem kayaknya kayak di GoFood gitu atau beda? Enggak Bu, pesan makanannya itu mungkin kayak kita request gitu Bu. Nah, requestnya Kayak gimana tuh? kita beli pengen makan selayaknya kita pesan ojek online. Cuman di sini kan kita udah tahu mau makan apa. Terus nanti kita minta abang-abangnya buat suruh beli gitu. Oke, itu kalau kayak di Gojek tuh kayak ada GoMart gitu nggak sih? Iya. Dibebasin gitu ya jatuhnya. Dibebasin gitu. Kalau di Gojek kan dia kelihatan pilih fitur sendiri. menunya ya Bu. Iya, kalau Maxim dia bebas Bu. Oke, iya kalau di Gojek ada GoMart atau apa ya itu Iya, ya? ada GoMart. Oh, oke. Baru tahu deh aku kayak setahu aku Maxim tuh ya udah antar jemput doang gitu. Kalau dari iklannya nih ya, kalau Gojek kan udah kayak familiar banget nih ya di masyarakat. Terus untuk iklan-iklannya juga kayak udah bertebaran di mana-mana. Kalau dari Maxim, dia selama ini dia mengiklankan produknya di apa nih, platform apa? Digital Bu, kayak kayak iklan semacam promo. Kalau kita lagi main medsos nih ya Bu, kan biasanya suka ada iklan. Nah biasanya tuh iklan Maxim tuh suka muncul di situ Bu. Di media sosial, Iya, di media sosial. Instagram atau apa nih? Kan media sosial juga banyak ya. Di media sosial Bu, tapi selain dari situ buat ngepromosiin si Maxim ini, dia tuh kayak ada salah satu program loyalty-nya Bu. Salah satunya kan kayak bonus referensi gitu ya Bu. Nah bonus referensi ini kan
salah satu syaratnya dia harus ngajak orang 3 minimal buat ngambil kode yang kita punya Bu. Jadi misalkan saya punya Maxim, terus saya ajak ibu sama Aura buat download aplikasi ini supaya saya dapat bonus. Nah dari situ juga kita bisa ngiklanin si Maxim ini Bu, kayak ngepromoin Maxim gitu Bu. Terus kalau udah share ke 3 orang nanti apa yang kita peroleh tuh dari Maxim? Saya dapat bonus poinnya gitu Bu. Kayak dapat bonus poin berapa tuh poinnya? 20.000. Dan itu senilai kalau dirupiahkan 20.000 juga. 20.000. Oh lumayan ya. Iya. Kalau dari Gojek untuk program loyalty-nya dia punya apa nih? Kalau dari Gojek sendiri dia punya namanya GoClub. GoClub itu layaknya kayak misalnya kita tuh berasa kayak anak sultan. Anak sultan tuh jadi ibaratnya Gojek tuh punya tingkatan gitu Bu. Jadi mulai dari warga, terus mulai dari bos, juragan sampai jadi anak sultan ini. Nah jadi maksudnya dari warga, terus bos, juragan sampai anak sultan ini adalah gimana tingkatan kita atau pemakaian kita terhadap Gojek itu bisa terus naik gitu. Jadi setiap tingkatan itu punya istilahnya punya apa ya, kayak dari program Gojeknya sendiri. Jadi misalnya dari warga itu kan dia baru bisa pemakaian GoPay. Okay. Nah terus di tingkat kedua itu dia bisa ada cashback. Nah di tingkat 3 itu dia bisa ada bonus-bonus gitu Bu. Oke. Nah dari situ jadi tingkatannya itu semakin dia naik semakin banyak gitu program atau layanan fitur yang ada di Gojek itu bisa dia pakai. Itu terakumulasi dalam rentan waktu berapa bulan atau berapa tahun, dan itu kayak misal udah habis waktunya dia upgrade ke awal lagi atau gimana tuh? Kalau itu bukan rentang waktu tapi lebih ke seberapa banyak sih kita pakai Gojek gitu. Jadi kalau untuk seberapa banyak poinnya itu saya belum searching, tapi dia tuh lebih ke ya sebanyak-banyaknya kita pakai Gojek ya, jadi kita juga semakin meningkat. Oke, bentar. Aku ini deh penasaran, aku di ini yang mana ya? Apa? Oh udah ngeliat poinnya gitu ya. Itu ada yang GoClub tuh aku lihat sih ada GoClub ya. Kalau kamu udah di apa nih Isya? Kalau dari saya sendiri sih saya belum join ke GoClub-nya. Oh itu harus join ya? Iya. Joinnya gimana tuh caranya? Kalau itu sih sebelumnya saya juga belum pernah coba sih Bu, tapi kayak sepertinya ada di aplikasinya ini sih. A few moments later. Tapi selain itu ada juga sih yang namanya GoPoint. Yang biasa kita pakai poinnya itu buat tambahan kita, misalnya pakai buat belanja di Tokopedia. Oke. Koin ya? Iya, bisa itu. GoPoint namanya. Yang koin-koin yang biasa di bawah dari GoPay-nya. One eternity later. Oke, nanti coba deh ya aku cek lagi kira-kira aku udah di tingkatan mana. Siapa tahu aku udah di anak sultan gitu ya kan ya. Iya, kita juga penasaran sih. Nanti setelah ini bakal kita coba. Oke. Oke, thank you Isya dan juga Firda. Sharing-sharingnya cukup menarik ya. Mengenai Gojek dan Maxim. Kayak dapat ilmu baru nih dari sini. Ternyata Maxim ada layanan lain selain antar jemput, dan kalau di Gojek ada GoClub itu tadi ya. Luar biasa, keren banget. Kayaknya nanti aku bakalan cari tahu nih GoClub kok aku udah di posisi yang mana gitu ya. Oke, thank you sekali lagi Firda dan Isya. Iya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang mau sharing juga nih di sini bisa daftarkan diri di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau ada saran atau ide gitu ya, next kita bahas apa lagi, bisa juga tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu goodbye Net.